Ya, kembali lagi dengan saya, dengan Mas Faisam dari kelas 2 di 3 itu. Pada pertemuan kita akan fokus mengenai data warehouse dan decision support. Selanjutnya pokok bahasan yaitu hubungan antara data warehouse dan decision support, kemudian model data multidimensi, kemudian online analytical processing, kemudian arsitektur data warehouse, kemudian implementasi data warehouse, view dan decision support. Kemudian tujuan belajar yaitu setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami hubungan antara data warehouse dan decision support, dapat mendesain model hubungan multidimensi, memahami online analytical processing atau OLAP, kemudian memahami arsitektur dan implementasi data warehouse. Selanjutnya memahami penggunaan view pada aplikasi decision support. Yaitu pertama pendahuluan. Data warehouse adalah satu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan dan merupakan penunjang pemrosesan informasi dengan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Selanjutnya berikut definisi tentang warehouse. Ini adalah dari Inon, yaitu bapak tentang warehouse. Suatu data warehouse adalah suatu koleksi data yang bisa digunakan untuk menunjang pengambilan keputusan manajemen yang berorientasi subjek, topik terpadu, varian, dan tidak mudah berubah. Selanjutnya, ini dari data warehouse ke decision support. Pembuatan keputusan berorganisasi memerlukan view menyeluruh dari segala aspek perusahaan, sehingga organisasi membuat data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber. DBMS juga didesain untuk mendukung query OLAP secara efisien dan optimalisasi yang untuk mendukung aplikasi decision support. Model data multidimensi, yaitu model data multidimensi dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse, memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi dan perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Model multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Misalnya untuk mengetahui penjualan, sales dimensinya adalah produk, PID, lokasi, dan waktu. Data multidimensi dapat disimpan dalam fisik dalam sebuah array yang disebut sistem MOLAP. Alternatif lainnya yang dapat disimpan dengan relasi yang disebut sistem ROLAP. Relasi utama yang berhubungan dengan dimensi yang diukur dinamakan tabel fakta, fact table. Tiap dimensi dapat diberi tambahan atribut dan berasosiasi dengan suatu tabel dimensi atau dimension table. Contohnya, tabel fakta mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan tabel. Selanjutnya, apa itu OLAP? Yaitu query OLAP dipengaruhi oleh dua hal, yaitu SQL dan spreadsheet. Operasi yang umum di dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada suatu atau lebih dimensi. Misalnya, cari penjualan sales, cari total penjualan tiap provinsi, dan cari 5 ranking produk teratas berdasarkan total penjualan. Jenis-jenis query OLAP yaitu adalah roll up, yaitu dalam melakukan agregasi pada level yang berbeda dari hierarki dimensi. Misalnya untuk setiap kota diberikan total penjualan, maka untuk total penjualan tiap provinsi bisa didapatkan dengan menambahkan total penjualan pada semua kota dalam satu provinsi. Drill down yaitu kebalikan roll up. Misalnya untuk setiap provinsi dapat diberikan total penjualan, maka total penjualan tiap kota dapat di drill down. Pivoting yaitu melakukan agregasi pada dimensi terpilih. Misalnya jika melakukan pivoting pada location dan time, didapatkan cross tabulasi sebagai berikut. Yani cross tab untuk mendapatkan dimensi itu, yaitu merupakan query dari sum, select sum, kemudian from, sales day, dan kemudian kita lakukan join whereas time ID dan time ID group by waktu. Bisa juga untuk select sum, sales from, as location, where ID, kemudian di group by dengan L state. Slicing dan dicing yaitu mencari kesamaan dan menjangkauan seleksi pada satu atau lebih dimensi. Kemudian arsitektur data warehouse yaitu pilihan berikut harus dibuat dalam perancangan data warehouse. Pertama, proses model, tipe apa yang dimodelkan, green,
apa dasar data dan level atom data yang akan disajikan, kemudian dimensi apa yang dipakai untuk masing-masing record tabel fakta, kemudian ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing record tabel fakta. Selanjutnya yaitu suatu data warehouse berdasarkan pada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti sales memungkinkan data untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Kemudian contohnya dimensi tabel seperti item, brand type atau time, day, week, month, quarter, year. Kemudian tabel fakta memuat ukuran seperti dollar, sold, dan kunci untuk setiap tabel terkait. Nah, berikut adalah arsitektur dari data warehouse. Klien melakukan query dan analytical. Di sini ada data warehouse, kemudian integrator yaitu penggabung dari metadata, kemudian sumber-sumber dikumpulkan menjadi satu oleh integrator dan diakses oleh warehouse. Selanjutnya bersama seperti yang tadi. Nah, selanjutnya adalah implementasi data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan di sekitar subjek bukan aplikasi. Misal customer, produk, sales. Keputusan berdasarkan pada pemodalan dan analisa data untuk pembuatan keputusan, bukan untuk operasi harian atau pemrosesan transaksi. View sederhana dan ringkas di sekitar subjek pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data yang tidak berkaitan dengan proses penunjang keputusan. Data warehouse dibangun menggunakan banyak sumber data yang heterogen, misalnya database relasional, flat file, transaksi online, dan teknik pembersihan atau integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Kemudian view dan decision support. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analisis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberikan tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi baru query yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk sangat penting untuk aplikasi decision support. Berikut ini akan dibahas bagaimana query dapat dievaluasi secara efisien setelah menempatkan view ke dalam konteks aplikasi. Decision support. View berhubungan dengan OLAP dan data warehouse. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik. Berikut adalah view untuk menghitung penjualan produk berdasarkan kategori dan negara bagian. Create view, regional sales. Di sini apanya, kemudian parameternya apa, kategori, sales, state, dan select. Kemudian kita lakukan select perintah biasa, select produk. Kemudian SPID sama dengan SPID dan slog ID dan L log ID. Query berikut mengandung penjualan total untuk tiap kategori berdasarkan negara. Nah, di sini select R kategori, R state, sum R, kemudian from regional sales. Nah, di sini adalah view dari sini, kita mengambil view dari sini, dan R, dan group by R kategori dan R state. Nah, query berikut ini adalah hasil modifikasi dari query sebelumnya dengan menggantikan regional sales dengan sebuah view yang ditempatkan pada clause from. Nah, di sini hampir sama, cuma di sini kita harus create view dulu, namun di sini kita menggunakan subquery, di mana subquery tersebut from-nya dari suatu tabel lain. Nah, selanjutnya adalah ringkasan. Data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan, yang menyediakan suatu platform untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Aplikasi decision support memerlukan view yang menyeluruh pada skala aspek perusahaan dan didapatkan dari data yang berasal dari berbagai sumber. Model data multidimensional dirancang untuk melakukan analisa data dan umum digunakan dalam data warehouse. Model data multidimensi memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi dan perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Jenis-jenis query OLAP yaitu roll up, drill down, pivoting, slicing, dan dicing. Nah, kemudian pilihan-pilihan yang harus dibuat dalam perancangan data warehouse, proses model, level atom data yang akan disajikan, kemudian dimensi dan ukuran. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support dan berhubungan erat dengan OLAP dan data warehouse dan perlu disinkronisasi secara periodik.
Selanjutnya ada soal apa yang dimaksud dengan aplikasi decision support. Decision support adalah sistem komputer yang untuk mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi terstruktur yang spesifik. Apa pertimbangan yang digunakan dalam mendesain data warehouse? Desain untuk memanage, kemudian desain untuk meningkatkan performansi. Deskripsikan dimensi dan pengukuran dalam model tabel multidimensi dan jelaskan perbedaan antara tabel fakta dan tabel dimensi. Model tabel multidimensi dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan untuk data warehouse, memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi dan atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya untuk melihat penjualan dari perspektif customer, produk, dan time. Model data multidimensi adalah himpunan pengukuran numerik yang tergantung pada himpunan dimensi. Misalnya untuk mengetahui penjualan sales, penjualan dimensinya adalah produk, PID, lokasi, log ID, dan waktu. Apa perbedaan tabel fakta dan tabel dimensi? Tabel fakta memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan tabel dimensi. Dimensi tabel seperti item, brand type, dan time, waktu, dan day, week, month, year. Sedangkan tabel fakta mempunyai ukuran seperti sold, dan kunci yang setiap dimensi yang terkait. Kemudian apa yang dimaksud dengan tabel fakta dan mengapa sangat penting dari sudut pandang performa? Tabel fakta merupakan tabel yang umum mengandung kata dan data di history, di mana key yang dihasilkan sangat unik karena key tersebut terdiri dari foreign key yang merupakan primary key dari beberapa dimensi tabel yang berhubungan. Tabel fakta memuat ukuran seperti dollar, sold, dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Kemudian mengapa view begitu penting dalam lingkungan decision support? Bagaimana view dihubungkan secara luas dalam lingkungan data warehouse dan OLAP? View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analisis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberikan tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view didefinisikan, barulah dapat ditulis query atau definisi view baru yang menggunakannya. Evaluasi query diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik. Sekian dulu materi kali ini. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.